Selamat Sabat, salam damai di dalam Yesus Kristus. Pada Sabat ini senang bertemu dengan Anda semua untuk mempelajari ringkasan Sekolah Sabat pelajaran yang 7 yang bertajuk Istirahat, Perhubungan, dan Kesembuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya berdoa. Puji syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kami mau mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan Sekolah Sabat pada Sabat yang ketujuh ini terdapat di dalam Kejadian 45 ayat 5 katakan. Saya bacakan di sini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat ini, saya meringkaskan dengan 6 pertanyaan, supaya kita masih boleh mempelajarinya secara pribadi di dalam pembelajaran Sekolah Sabat masing-masing. Pertanyaan yang pertama, pada minggu ini adalah pelajaran minggu ini, Sabat adalah kesinambungan dengan pelajaran Sabat yang lalu. Ada kaitan tentang peristiwa mengenai si Yusuf. Jadi, pertanyaan yang pertama yang saya mau jawab di sini adalah, mengapa Yusuf seperti mempersulitkan perjalanan pertemuan abang-abangnya yang pertama? Kita tahu bahwa Yusuf pada ketika ini dia sedang menerima ataupun menjawat kedudukan yang sangat tinggi di Mesir, dan mengapa dia mempersulitkan perjalanan pertemuan abang-abangnya yang pertama ini? Jawabannya adalah, sebenarnya Yusuf mau mengetahui apa keadaan ayahnya dengan si Benjamin. Seterusnya, setelah mengetahui keadaan mereka berdua, Yusuf sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi pelajaran yang kita dapat melalui peristiwa ini adalah, jangan menyimpan dendam. Kita tidak boleh menyimpan dendam. Sama seperti Yusuf, dia tidak menyimpan dendam sedikit pun kepada abang-abangnya. Marilah kita saling memaafkan antara sesama kita. Yusuf memaafkan abang-abangnya dan terapkan sikap kasih dalam kehidupan kita. Jadi mengapa Yusuf dia memperlambatkan pertemuan itu? Oleh karena pada mulanya dia mau mengetahui apa keadaan ayahnya dengan si Benjamin. Dan selepas itu kita ketahui bahwa melalui peristiwa itu dia tidak menyimpan dendam, dia juga memaafkan mereka, malah dia terapkan kasih di dalam kehidupan. Oleh itu, marilah kita contohi 3 poin ini. Pertanyaan yang kedua adalah, dalam Kejadian 42 ayat 21 sehingga 24, ini mengenai dengan sebuah peristiwa penceritaan ataupun kata-kata di antara abang-abang si Yusuf. Dan mereka menyesali sangat tentang apa yang telah terjadi, apa yang telah dia lakukan, abang-abang yang telah lakukan kepada si Yusuf. Namun, oleh itu, si Yusuf mendengarkan akan hal itu. Dan akhirnya si Yusuf mengampuni mereka. Namun pertanyaan, apa sebenarnya maksud pengampunan? Apa sebenarnya maksud pengampunan itu? Pengampunan bermaksud adalah kesediaan untuk meninggalkan hak seseorang untuk membenci, mengutuk, dan membalas dendam terhadap pesalah atau kumpulan yang tidak dianggap adil. Nah, yang pertama adalah meninggalkan perkara untuk membenci, mengutuk, dan menyimpan. Itulah maksud daripada pengampunan. Yang kedua adalah pengampunan tidak bermaksud tidak ada akibatnya. Tetapi pengampunan itu
membiarkan pelaku itu merasakan akibat. Tetapi pengampunan bermaksud bahwa kita menyerahkan kebencian kita ini dan keinginan untuk balas dendam kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Tuhan. Oleh itu, pengampunan adalah satu maksud yang luar biasa. Kita menyerahkan sakit hati kita, perasaan benci kita, dan perasaan dendam kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Oleh itu yang diterapkan oleh Yusuf pada ketika itu. Dia tidak lagi mau membalas dendam, tetapi dia menyerahkan semua perasaan itu kepada siapa? Kepada Tuhan yang di surga. Pertanyaan yang ketiga ini, dalam peristiwa Yusuf, kita ketahui bahwa Yusuf mengampuni semua saudara-saudara dan telah membuka lembaran baru untuk hubungan dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya begini, apa pelajaran di dalam kitab kita boleh contohi dari peristiwa Yusuf ini mengampuni saudara-saudara? Nah, apa yang kita boleh pelajari daripada sikap si Yusuf mengampuni saudara-saudara? Yang pertama adalah Yusuf meletakkan masa lalu yang telah dilakukan oleh saudara-saudara itu di belakang. Dia melupakan semua yang telah diperbuat oleh abang-abang dia, saudara-saudaranya di belakang. Dia tidak lagi mengingat kembali. Yang kedua adalah Yusuf maju terus ke depan dengan sifat kasih dan penerimaan terhadap saudara-saudaranya dengan ikhlas. Jadi, yang pertama dia meninggalkan peristiwa lama itu di belakang. Yang kedua, dia menerima dengan sikap kasih dan menerima saudara-saudaranya dengan ketulusan hatinya. Yang ketiga adalah hasil daripada sifat yang ditunjukkan oleh Yusuf membawa kepada dia sendiri akan satu sukacita yang luar biasa. Kalau kita telah membelakangi itu perasaan benci, perasaan mau membalas dendam, dan kita memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita, kita akan beroleh satu sukacita yang luar biasa. Yang seterusnya adalah mengampuni sama seperti kita meletakkan masa lalu itu di belakang dan terus maju dengan sifat kasih dan penerimaan yang ikhlas. Oke, kita pergi kepada pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat ini begini. Dalam Lukas 23 ayat 34 katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita tahu akan peristiwa ini. Pada waktu itu Yesus disalibkan. Dan Yesus sempat mengatakan seperti itu. Dan pertanyaannya begini. Apakah yang kita dapat pelajari melalui peristiwa sedemikian? Apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa Yesus pada ketika itu? Yesus tidak menunggu manusia meminta ampun dosa terhadap dia, tetapi dia terlebih dahulu mengampuni kita akan semua dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak pernah membuat sama seperti Yesus. Kita sebagai manusia mau menunggu lagi orang yang bersalah mau minta maaf sama kita. Mari kita contohi Yesus. Dia tidak menunggu-nunggu Anda dan saya untuk meminta, tetapi dia terlebih dahulu mati di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Kita boleh memaafkan orang lain tanpa meminta mereka menerima pengampunan. Ya, kita memaafkan orang lain dan kita memaafkan mereka tanpa kita rasa, dia tidak terima kita punya pengampunan. Jangan rasa sedemikian. Apabila kita sudah memaafkan orang lain, itu sama seperti kita mengasihi sesama manusia. Dan semuanya itu adalah berkaitan tentang sifat kasih yang sama seperti Tuhan telah tunjukkan kepada kita semua melalui di kematiannya di kayu salib.
Sikap kasih yang luar biasa itu adalah sifat pengorbanan. Apabila kita mengorbankan tubuh kita untuk Yesus, itulah sifat kasih yang sesungguhnya. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima ini saya tuliskan demikian. Dalam Lukas 6 ayat 28 katakan tentang apabila kita ditampar di pipi kiri, kanan, kita bagi lagi di pipi kiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita berhubungan dengan orang yang telah menyakiti kita? Pasti, contohnya saya berhubungan si E pernah menyakitkan hati dengan si B. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana si B ini menjalin hubungan yang baik antara si E dan si B? Pertama adalah, kita harus mengerti bahwa pengampunan itu adalah sama seperti cinta yang bermula dengan pilihan tapi bukan perasaan. Kalau kita sudah kalau si E sudah mengecewakan kita, kalau kita bawa itu dalam perasaan kita, tentu sekali kita tidak akan memaafkan dia. Tapi kalau kita memilih untuk memaafkan dia, kita akan dapat terima dan perhubungan antara kita dengan dia akan lebih baik. Yang seterusnya, kita boleh membuat pilihan untuk memaafkan walaupun emosi kita tidak setuju dengan keputusan itu. Tetapi Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak mampu untuk membuat pilihan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi di dalam Matius, ataupun maksud saya Markus 10 ayat 27 katakan, segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Kalau kita menyerahkan seluruh tenaga, seluruh pilihan kita di dalam tangan Tuhan, Dia akan memungkinkan kita untuk membuat pilihan memaafkan orang yang telah bersalah. Jadi, ini adalah penting bagi kita untuk mendoakan mereka. Bagi seseorang yang telah mengecewakan kita, mari kita doakan dia. Mari kita bawa dia dalam doa dan sebut nama dia. Suatu yang luar biasa akan terjadi kepadanya. Pertanyaan yang terakhir adalah, dalam peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya, kita ketahui bahwa saudara-saudaranya sangat ketakutan dan tidak tenteram selepas mereka memperlakukan si Yusuf sama seperti seekor binatang. Mereka menjatuhkan si Yusuf, menyiksa, menjual. Namun pertanyaannya begini, bagaimana saudara-saudara Yusuf dapat menerima ketentraman di dalam kehidupan mereka? Bagaimana? Yusuf, jawabnya begini. Yusuf yang penuh dengan kasih Tuhan mengampuni mereka dengan ikhlas dan menerima mereka kembali dengan hati yang terbuka. Perasaan penyesalan yang kita dapat lihat di dalam Kejadian 42 ayat 21 bukan saja ditujukan kepada Yusuf, tetapi mereka tujukan kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita menyesali akan perbuatan kita? Jangan kita tujukan kepada seseorang yang kita buat salah, tapi mari kita tujukan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membantu kita dalam membuat hati kita merasa tenang dan kembali kepada jalan. Kita harus mengerti bahwa pengampunan akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang sejati. Nah, Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau kita menerima pengampunan Yesus, kalau kita mengampuni orang lain, kita akan dapat kebahagiaan yang sejati yang Tuhan telah siapkan pada Anda dan saya. Jadi pada saat ini, apa sahaja yang telah kita pelajari
walaupun sedikit, walaupun ada lagi yang kita belum cover di sini, saya mohon kita mempelajari lagi di dalam kita punya pelajaran pelibat, agar pelajaran pada hari ini dia memfokuskan kita supaya mengadakan sifat pengampunan itu di dalam diri kita, meminta ampun, kerendahan hati, meminta ampun kepada orang yang bersalah. Apabila kita dapat kerendahan hati itu, Tuhan akan menitipkan kebahagiaan yang sejati itu yang kita boleh rasakan sementara kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Terima kasih semua, mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam. Tuhan di sorga, puji syukur kami berikan kepada kami sangat bertua punya Tuhan yang luar biasa. Melalui pengampunannya di kayu salib, kami merasakan kebebasan yang tidak terhingga. Oleh karena kami bebas dari hukuman dosa itu apabila kami menerima Yesus berada di sana. Puji syukur sekali lagi Tuhan, biarlah para pendengar dapat mengerti dan terus mempelajari bagaimana kami menerapkan sikap kerendahan hati, agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua dan selamat belajar.